Oke, baik, selamat pagi semuanya. Eh, Selamat berjumpa kembali dengan kuliah biologi sel ya. Untuk pagi ini kita akan bahas mengenai lisosom dan badan mikro. Ini merupakan materi terakhir sebelum UAS ya. Oke, jadi ya kita akan mulai saja. Saya berencana sih akan memberikan tugas untuk UAS ini ya. Jadi nanti akan saya posting di ULS. Eh, jadi mohon dicek ya nanti. Jadi ini tugas ini merupakan sebagai untuk kontribusi terhadap nilai nilai UAS nanti ya. Jadi tambahan dari nilai ujian nanti akan ada tugas untuk membantu kalian apa namanya untuk selain ujian itu ada tugas lain yang bisa dilakukan ya. Oke, ya untuk lisosom dan badan mikro. Jadi pada intinya ini yang akan dibahas adalah lisosom dan apa namanya peroksisom ya, dua organel itu. Nah, jadi ya, lisosom, peroksisom itu sudah ketika dibahas di materi-materi lalu ya mengenai organel, baik itu retikulum endoplasma, terutama di apa namanya yang aparatus Golgi itu sempat disinggung ya, dengan singkat lisosom dan peroksisom itu. Oke, jika kalian lihat di sini hubungan, lalu ada gambar foto di sini mengenai jari-jari kaki dan tangan ya, kemudian apa hubungannya dengan materi kuliah ini gitu. Nah, nanti akan kita lihat bahwa sebetulnya ketika perkembangan embrio dan fetus itu jika diperhatikan ini kan jari-jari tangan maupun kaki itu terbentuk karena bisa terbentuk seperti ini karena adanya sel-sel yang mati ya, bunuh diri ya. Jadi artinya sel di sela-sela apa namanya jari jemari ini mati. Kalau tidak nanti tidak ada jari ya, jadi menyatu semua gitu seperti ini. Nah, ini bisa terbentuk jari karena di sela-sela ini sel-selnya itu harus mati ya, bunuh diri mati sehingga terbentuklah sekat-sekat apa space-space ya, sehingga nanti terbentuklah jari-jari seperti itu. Ya. Nah, sebentar saya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu proses tadi itu untuk sel kulit mati ya, bunuh diri itu karena prosesnya itu melibatkan lisosom. Ya, jadi lisosom ini seperti akan kita lihat nanti salah satu fungsinya ya itu untuk memang untuk membunuh sel atau apoptosis itu. Selain fungsi lain-lainnya. Jadi yaitu apa bahwa kita mungkin melihat ya jari kita lihat seperti ini, terus sebenarnya proses selulernya itu terjadi di sini tuh ya akibat adanya salah satunya adalah kontribusi dari lisosom. Nah, sel-sel itu selama perkembangan ya perkembangan developmental stage itu sel-selnya itu ada yang dibunuh di sini sehingga terbentuklah jari-jari seperti ini. Itu akibat adanya lisosom. Oke, kemudian bagaimana pembentukan lisosom? Ini sudah dibahas di yang lalu ya, ketika saya membahas mengenai retikulum endoplasma, kemudian Golgi. Nah, harus diingat di sini bahwa ya untuk di Golgi ini nanti akan menghasilkan vesikel kan, vesikel di dalamnya itu membawa protein, terutama protein ya. Nah, kemudian vesikel-vesikel ini mengawali perkembangan lebih lanjut, ya, kemudian menjadi endosom, kemudian menjadi lisosom. Nah, endosom dan lisosom ini nanti akan terus berkaitan dia ketika terjadi proses seluler ya.
Jadi itulah secara singkat bahwa lisosom itu asalnya ya berasal dari apa namanya vesikel-vesikel yang keluar dari aparatus Golgi. Oke, kita bicara mengenai vesikel di dalam sel itu secara ini dibagi 3 jadinya. Jadi vesikel itu kan ya sebetulnya berupa kantung ya, kantung yang di dalamnya itu berisi cairan. Nah, itu. Nah, itu terbagi 3, vakuola, lisosom, dan peroksisom. Nah, jika kalian ingat bahwa misalnya vakuola itu kan di sel tumbuhan banyaknya ya. Kemudian lisosom, sel hewan, peroksisom ada di semua sel eukariot. Nah, untuk vakuola dan lisosom, ingat bahwa dulu ya bahwa vakuola itu di tumbuhan, nah ekivalennya itu kalau di sel hewan itu lisosom. Jadi di sel hewan itu yang vakuola itu jarang sekali ya. Nah begitu pula di sel tumbuhan lisosom itu jarang sekali. Nah itu karena vakuola dan lisosom itu sebetulnya apa ekivalen. Jadi di tumbuhan itu vakuola, kalau di hewan itu lisosom. Ya, seperti itu. Nah, untuk lisosom sebenarnya pengamatan pertama mungkin yang terrekam gitu ya, itu dilakukan oleh Christian de Duve di tahun 1950-an. Jadi melihat struktur di dalam sel. Ya, belakangan sih sebetulnya penamaan lisosom itu adanya setelah itu ya. Nah, jadi Christian de Duve ini mengamati ketika yang mengamati bahwa ada semacam aktivitas dari acid phosphatase, jadi fosfatase asam ya, di sekitar mitokondria, dan adanya juga aktivitas beberapa enzim hidrolitik seperti beta-glucuronidase, deoksiribonuklease, dan ribonuklease, dan protease. Dan ini kesemuanya nanti berkontribusi terhadap lisis sel. Jadi sel itu akan bocor, mati ya. Itu ketika dilihat dengan pewarnaan itu ada di sini ya. Itu ini kan mitokondria misalnya. Kemudian ada yang berbeda di sini. Nah, dan itu terlihat ada aktivitas enzim-enzim ini. Nah, kemudian itulah disebut sebagai lisosom, karena lisis. Jadi ada pengamatan bahwa sel itu lisis. Nah, mengapa seperti itu ya? Nah, ini ya ada hubungannya tadi dengan yang di awal bahwa sel mati, apoptosis itu bunuh diri, dan ya selnya itu lisis ya. Itu karena ada aktivitas dari enzim-enzim ini misalnya. Nah, itu diakibatkan oleh lisosom. Ya, jadi lisosom itu terpisah dari aparatus Golgi, dan isinya di lisosom ini, vesikel-vesikel di lisosom ini banyak mengandung beberapa enzim yang berfungsi untuk hidrolisis atau lisozyme. Jadi diperkirakan ada kurang lebih 50 enzim lisozyme berbeda ya. Jadi enzim-enzim yang fungsinya untuk mendegradasi atau menghidrolisis. Ya. Nah, enzim-enzim ini mengurai semua jenis makromolekul. Baik, jadi makromolekul ya asam nukleat, protein, karbohidrat, dan lain-lain ya. Makromolekul itu diurai itu oleh enzim-enzim yang ada di lisosom ini. Nah, selain makromolekul juga toksin ya, kemudian bahkan bakteri juga nanti ada di ini ya, bahwa fagosit itu misalnya bakteri ya, bakteri itu bisa dimakan, misalkan sel eukariot kan misalnya amoeba atau apa yang makan bakteri kan, bakteri masuk kemudian diurai oleh enzim-enzim yang dari lisosom ini. Selain itu ada juga organel-organel di dalam sel sendiri itu diurai juga. Jadi organel itu kan mungkin ada yang sudah tua ya,
sudah tua, kemudian sudah rusak, atau ada juga yang mati gitu. Nah, itu harus didaur ulang, jadi mereka di organel-organel tua ini nanti didegradasi menjadi molekul-molekul sederhana kembali. Nah, dari situlah kemudian apa ya, dari molekul sederhana itu kan bisa dibangun lagi, di biosintesis lagi organel-organel baru. Nah, tadi jadi lisosom juga disebut organel bunuh diri ya, karena mengeluarkan enzim-enzim yang tadi, yang hidrolisis tadi ya, ke dalam sitoplasma. Jadi dari dalam lisosom itu enzim dikeluarkan ke sitoplasma dan kemudian ya ini proses yang ini tadi ya, mengurai sel-sel maupun organel yang sudah tua atau mati. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi ketika development itu lisosom ini mengurai misalnya sel kulit di antara jari-jari kaki dan jari tangan ya. Nah, kemudian selama fagositosis nih, jadi partikel itu kan diambil ke dalam sel melalui endositosis. Nah, kemudian lisosom ini akan menyatu dengan vakuola makanan. Setelah menyatu itu baru kemudian terjadi penguraian dari makanan yang diambil itu yang melalui ini ya, endositosis ini kemudian diurai menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Jadi bayangkan misalnya kan waktu endositosis ya, kemudian ada makanan masuk itu ke dalam vakuola, kemudian melebur, ada lisosom melebur dengan vakuola tadi. Kemudian karena melebur, lisosom ini membawa enzim-enzim tadi, nah terjadilah penguraian. Ya. Di sel hewan ini lisosom banyak ditemukan, ya, terutama di sel-sel fagosit. Sementara di tanaman tadi ya, tumbuhan itu ya vakuola yang berfungsi sebagai lisosom itu. Nah, lisosom ini dilapisi oleh membran satu lapis. Nah, ini lisosom karena banyak mengandung enzim di dalamnya ya. Jadi apa namanya, ketika dilihat elektron mikroskop itu apa namanya, sepertinya ada pengamatannya itu bisa terlihat dengan jelas gitu, elektron dense. Baik, dari segi fungsinya, secara prinsipnya yang utama fungsi dari lisosom itu adalah sebagai kompartemen untuk penguraian, di mana makromolekul dihidrolisis menjadi komponen-komponen penyusunnya yang lebih kecil. Itu adalah fungsi utama dari lisosom. Nah, kemudian secara genetik misalnya di manusia, bahwa itu ada semacam apa namanya, kadang lisosom itu ada yang mengalami kegagalan. Jadi ada mengalami disfungsi ya, sehingga oleh sebab itu penguraian makromolekul itu tidak berjalan sempurna, dan itu akan mengakibatkan beberapa penyakit di manusia ya, akibat disfungsi dari lisosom ini. Nah, jadi makromolekul yang akan diurai itu di delivery apa artinya ditujukan, dimasukkan ke lisosom itu melalui jalur endositik dan juga autofagi. Ini yang utamanya ya, endositik dan autofagi. Nah, kemudian fungsi lain tadi apoptosis ya, matinya sel. Selain itu juga untuk memperbaiki membran plasma yang rusak. Nah, ini ingat dia kan mempunyai membran nih, jadi dia kadang si lisosom itu pergi ke mendekati membran sel.
kemudian melebur. Nah, itu jadi untuk mengganti membran yang rusak. Nah, kemudian di sel-sel imun ya, sel-sel untuk pertahanan tubuh itu bisa berfungsi juga sebagai organel untuk yang sekretori. Jadi sekretori ya. Jadi dia mengeluarkan apa namanya baik itu enzim ataupun antibody misalnya dikeluarkan dari sel. Oke. Dan kemudian penguraian di lisosom ini, jika dilihat dari segi enzimnya ya, mungkin bagi 4 secara garis besar. Jadi nuklease ini tentunya substratnya adalah asam nukleat ya. Kemudian protease atau peptidase. Nah ini untuk mengurai protein. Kemudian glikosidase. Glikosidase ini untuk mengurai polisakarida. Dan lipase untuk mengurai lipid lemak ini. Nah, kemudian proses hidrolisis ini di lisosom ini itu secara optimal semua enzim itu bekerja kalau pH dalam lisosomnya itu asam atau rendah. Biasanya itu berkisar di pH 4,5 sampai 5. Jadi dia harus dalam kondisi asam ya untuk semua enzim ini untuk bekerja dengan baik. Ini bisa mirip ya dengan di lambung misalnya. Di lambung itu kan terjadi penguraian. Ya, penguraian, nah itu asam di lambung juga asam. Gitu. Jadi memang enzim-enzim hidrolase ini mereka ini optimalnya pada umumnya itu di pH yang rendah. Ya. Nah, bagaimana kemudian memelihara atau memaintain ya bahwa pH di dalam lumen lisosom itu supaya pH-nya tetap rendah, tetap asam. Itu dengan cara pompa proton. Ya, jadi pompa proton. Jadi caranya adalah dengan memasukkan proton ya, plus ke dalam lisosom. Nanti akan dibahas juga ya. Jadi, proton itu dimasukkan ke dalam lisosom H+ ini. Dan ini pemompaan proton ini nanti akan membutuhkan energi dari hidrolisis ATP menjadi ADP. Oke. Nah, ini kan ada di Vakola juga ya, masih ingat dulu ya. Di kuliah yang ada tuh saya membahas Vakola. Jadi Vakola itu juga kan diasamkan di dalamnya itu dengan cara memompa proton ke dalam Vakola dan itu membutuhkan energi dari hidrolisis ATP. Ya, lewat proton pump. Nah, jadi bagaimana transport itu tadi produk-produk yang sudah diurai di lisosom ini? Ya, jadi oke, kita lihat dulu ya di sini. Oke, jadi ini tadi kan lisosom itu berfungsi sebagai pusat untuk daur ulang ya. Nah, di dalam lisosom ini di membrannya itu mempunyai protein transporter. Ya, jadi di sini ada protein transporter. Jadi hasil-hasil penguraian dari makromolekul tadi itu dikeluarkan melalui transporter. Ya, jadi dari lisosom dikeluarkan melalui transporter ini ya itu ke dalam sitosol. Nah, pada pengeluaran molekul hasil degradasi atau penguraian makromolekul ini, dia itu keluarnya harus bersamaan dengan proton. Jadi decoupling. Ya, jadi produk ini keluar itu harus bersamaan dengan keluarnya proton. Gitu. Nah, jadi misalnya ini kan ini enzim-enzim hidrolase ya, macam-macam ini banyak. Nah, pertama enzim-enzim ini bekerja dalam keadaan yang asam. Jadi
pH rendah. Jadi dengan artinya proton harus dipompa ke dalam melalui tadi proton pump tadi ya, membutuhkan ATP kan. Sehingga pH di sini rendah, dan pH rendah ini bagus atau optimal untuk bekerjanya enzim-enzim hidrolase ini, enzim-enzim pengurai ini ya. Oke, itu satu hal. Lainnya adalah proton ini juga digunakan untuk mengeluarkan produk tadi, hidrolisis tadi, decouple. Jadi mengapa pH asam itu jadi fungsinya dua? Yang pertama, untuk bekerjanya enzim-enzim ini optimal di pH asam ya. Jadi proton ini berfungsi untuk mengasamkan sehingga protein atau enzimnya berfungsi maksimal. Nah, selain itu, si protonnya ini juga diperlukan untuk transport hasil hidrolisis tadi ke dalam sitosol gitu ya. Nah, tadi bagaimana transport dari hasil hidrolisis atau degradasi dari lisosom ke sitosol. Tadi caranya tadi ya melalui ada transporter, kemudian dikapel dengan proton. Nah, lalu bagaimana masuknya sekarang delivery material ke dalam lisosom? Ya. Nah, pertama itu melalui endocytic pathway, di jalur endocytic. Jadi material dari ekstraseluler ya itu nanti akan masuk ya, dan juga pas membran-membran di protein-protein plasma membran tadi yang harus didegradasi itu juga melalui endocytic pathway. Nah kemudian ini dari luar ya. Nah kemudian ada juga material-material yang di dalam sel sendiri tadi ya, seperti kan tadi kan ada organel yang telah tua misalnya mati, itu harus diuraikan. Nah itu melalui autofagi. Jadi autofagi itu auto di dalam, sudah di dalam selnya sendiri. Jadi material yang ada di dalam sel itu diuraikannya melalui lisosom, masuk ke lisosomnya itu melalui proses autofagi. Nah, jadi seperti dilihat di sini lah ya, mudah ya. Jadi ini lisosom, material dari luar itu melalui endositosis. Nah, endositosis ini biasanya ini dibantu dengan endosom ya. Masuk ke dalam sel, kemudian dimasuk ke dalam lisosom. Nah, kemudian untuk material yang dari dalam sel sendiri itu melalui proses autofagi. Autofagi itu nanti dengan bantuan fagosom namanya. Jadi endositosis material dari luar dan dibantu oleh endosom. Nah, kalau dari material dari dalam itu melalui proses autofagi dan dengan bantuan fagosom. Oke. Nah, kemudian ada lagi bahwa partikelnya itu ada yang besar dari luar ya, partikel luar yang besar seperti misalnya mikroorganisme itu ditangkap dan di deliver ditujukan ke lisosom itu melalui proses endositosis khusus yang disebut fagositosis. Ya. Jadi fagositosis itu adalah endositosis untuk partikel atau material yang ukurannya besar, fagositosis. Jadi bayangkan mungkin kalau endositosis itu seperti makanan, misalnya ada protein di situ ya dari luar, atau partikel molekul lainnya, lipid, itu dari luar sel itu endositosis. Fagositosis itu jika materialnya besar, misalnya sel bakteri, itu ya, atau yang lainnya gitu. Sementara untuk material di dalam sendiri itu melalui autofagi. Oke, autofagi yaitu untuk mengurai ya atau menghilangkan, membuang komponen-komponen sitoplasma yang sudah tua atau mati seperti organel, sitosol, dan protein-protein yang keliru, artinya pelipatannya keliru. Jadi protein yang gagal lah ya, jadi protein yang tidak berfungsi karena ketika proses pelipatan itu tidak akurat. Nah, itu akan
didegradasi melalui proses autofagi. Proses autofagi sendiri dibagi tiga, ada makroautofagi, ada Saveron mediated autofagi, dan ada mikroautofagi. Nah, untuk makroautofagi, jadi makroautofagi itu melibatkan apa ya? Envelopment, jadi pembungkusan lah ya, jadi dibungkus ya material itu di dalam sel itu melalui autofagosom namanya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi misalnya ini materi yang akan di organel misalnya yang akan diurai ya. Nah, jadi di sini ada semacam donor dari organel lain. Jadi misalnya dari plasma membran ya, atau dari retikulum endoplasma atau dari mitokondria misalnya. Itu ada donor, artinya memberikan ini vesikel yang nanti akan membentuk menjadi membran untuk menutupi, melingkupi ini organel yang akan diurai itu. Ya. Kemudian tertutup. Nah, ini disebutnya autofagosom. Ya, jadi di engulf ya, sitosol dan organel di engulf membentuk autofagosom. Nah, kemudian autofagosom ini melebur dengan lisosom yang mengandung tadi enzim-enzim hidrolisis tadi ya. Nah, kemudian melebur, nah setelah di digest ya, diurai di sini. Oke. Nah, kemudian untuk Saveron mediated autophagy. Jadi disingkat CMA ya. Nah, CMA ini melibatkan, kalau ini sifatnya adalah langsung, jadi delivery protein ke dalam lisosom itu bersifat langsung, tidak melalui autofagosom. Nah, tapi prosesnya ini bukan untuk organel yang besar sebenarnya, tapi untuk protein-protein yang lebih kecil, sederhana ya, monomerik biasanya. Nah, itu terjadi dengan cara jadi si CMA ini mengenali situs ini sebenarnya motif ya, motif ini artinya sebenarnya sekuen protein ya pendek itu yang biasanya conserve itu artinya di protein itu banyak protein itu memiliki sekuen asam amino ini ya. Jadi caranya adalah jadi ketika misalnya ada protein yang misfold, pelipatannya kurang tepat ya, keliru itu, kemudian ini kan ada terekspos ya sekuen ini. Sekuen ini terekspos, jadi bisa dikenali. Jadi terpapar sekuen ini, terpapar, kemudian si motif ini dikenali oleh Saveron HSC70 ini. Ya. Nah, ini kemudian sudah dikenali ini, kemudian dia terikat ke di bagian lisosom ini ada membran protein, LAMP2A. LAMP2A ini nanti akan mengenali, ketika dikenali ini dia akan di-deliver ke sini. Ya, diimport ke sini sehingga kemudian proteinnya tadi masuk ke dalam lisosom ya. Itu. Dan setelah masuk ya diuraikan gitu. Jadi protein-protein monomerik yang misalnya tidak fungsional atau pelipatannya keliru, nah itu ininya terpapar sehingga bisa dikenali oleh Saveron ini. Nah, kemudian dia karena itu kemudian dia bisa dibawa dan dimasukkan ke dalam lisosom melalui protein membran ini. Oke, itu tadi fungsi-fungsi utama ya yang sudah saya sebutkan itu.
Kemudian ada peran lain ya dari lisosom itu, seperti ya ini ya, apoptosis. Jadi apoptosis itu kematian sel yang diprogram. Ya. Dan ini biasanya pemicunya tuh banyak, jadi seperti misalnya adanya patogen di dalam sel atau adanya kerusakan di DNA ya, sehingga memicu apa namanya cell death ini. Nah ini peran lisosom itu terlihat, jadi artinya ketika apa namanya terjadi bunuh diri ini atau kematian sel ini, itu diamati bahwa membran lisosom itu lebih permeabel. Artinya lebih permeabel itu artinya lebih banyak material yang bisa masuk dan keluar. Jadi lebih aktif, lebih apa ya? Lebih ya artinya lebih bisa memfasilitasi keluar masuknya material dari lewat membran. Jadi lebih aktif membran itu, jadi banyak keluar masuk material melalui membran itu lebih banyak ketika terjadinya apoptosis. Nah, karena permeabilitasnya itu tinggi di membran lisosom ini, sehingga apa namanya protease, terus ada protein satepsin ke dalam sitosol itu lebih banyak. Nah, karena di sitosol itu banyak ya, protein-protein hidrolisisnya banyak, sehingga kemudian dia jadi seperti sebenarnya ini protein atau enzim-enzim hidrolisis tadi itu yang untuk penguraian itu harus benar-betul dijaga di dalam si lisosom. Karena kalau tidak, itu kalau misalnya tidak terkontrol keluar si enzim-enzim tadi, itu akan merusak protein-protein atau organel-organel di dalam sel ya, jadi akan dimakan atau diuraikan sama dia. Itu jadi harus betul-betul dijaga. Nah, ketika terjadinya apoptosis ini, si membran itu lebih permeabel, sehingga tadi enzim-enzimnya itu lebih mudah keluar ke dalam sitosol. Karena di dalam sitosol banyak enzim-enzim tadi, ya udah jadinya apa namanya organel, protein dan lain-lain makromolekul itu diurai ya. Nah, karena penguraiannya itu tinggi sehingga sel lama-lama akan mati. Kemudian yang kedua tadi ya, perbaikan sel membran. Jadi lisosom juga bisa berfungsi sebagai cadangan membran ya. Jadi jika ada misalnya ada lubang dalam membran itu bisa diambil, ditambal lah ya membrannya itu dari lisosom ini. Jadi seperti sticking plaster. Nah, itu diamati misalnya ketika sel epitel dirusak, ditusuk dengan jarum misalnya, itu akan mengakibatkan eksositosis lisosom. Jadi eksositosis itu kan dari dalam keluar ya. Jadi lisosom itu dari sitosol akan pergi keluar, artinya mendekati membran sel, kemudian menutupi tadi yang rusak tadi ya. Nah, proses eksositosis lisosom ini dipicu oleh influx atau masuknya ini kation kalsium ini ke dalam sel. Nah, ini kalsium, jika ada kalsium masuk ke dalam sel itu dideteksi oleh protein namanya sinaptotagmin ya, yang adanya itu di membran lisosom. Jadi ketika dideteksi ada kalsium masuk banyak oleh sinaptotagmin ini, kemudian lisosom ini pergi mendekati atau ditransport untuk mendekati ke membran sel eksositosis ya, kemudian untuk mengganti atau menambal ya itu membran yang bocor tadi. Oke, jadi jika disimpulkan proses seluler dari yang melibatkan lisosom itu mungkin bisa dilihat dari gambar ini ya.
Yang pertama itu proses fagositosis. Nah, jadi apa namanya? Jadi misalnya seperti ada ini makan bakteri seperti misalnya gitu ya. Nah, kemudian ini dibungkus oleh oleh vakuola fagosit ya, oleh vakuola fagosit dibungkus, kemudian ini ada early endosome melebur dengan fagosit vakuola fagosit tadi ya, kemudian melebur, nah kemudian bentuk late endosome, endosome akhir ya. Nah, kemudian di sini ada lisosom. Lisosom juga kemudian melebur juga ke sini. Ya, jadilah penguraian. Ya. Kemudian yang kedua endositosis. Misalnya ini untuk partikel yang lebih kecil ya, seperti misalnya ada protein ya, protein. Yang kemudian dibungkus oleh vesicle endosit. Ya, kemudian ini endosom ya, early endosom melebur dengan endosit tadi, dan juga ini ada bantuan dari apa namanya vesicle dari Golgi ya, kemudian membentuk endosom late endosom. Nah, late endosom kemudian lisosom melebur dengan late endosom ini. Oke, kemudian proses ketiga autofagi. Nah, autofagi jadi misalnya ini ya, tadi kan misalnya ini ada organel misalnya mitokondria misalnya. Nah, ini di auto apa namanya tadi membrannya ini diberikan oleh misalnya dari retikulum endoplasma ya. Nah, dibungkus apa namanya. Nah, kemudian melebur dengan apa namanya lisosom bentuk endosom ya di sini. Lisosom kemudian ya diuraikan seperti itu. Kemudian yang keempat, ini lisosom ini juga ini eksositosis tadi ya. Selain yang tadi untuk ini menambal membran, tapi misalnya kan sel itu akan mengeluarkan enzim-enzim hidrosis keluar. Jadi misalnya disekresikan ya. Jadi misalnya untuk menguraikan di sini misalnya banyak makanan di sini ya, atau protein misalnya, atau karbohidrat, polisakarida di sini. Nah, jadi untuk mengurai ini, nah ini misalnya diperlukan enzim untuk mengurai di sini ya. Misalnya kan cendawan, misalnya cendawan kan mengurai misalnya polimer apa ya? Itu mengurai polimer misalnya selulosa misalnya kan. Dia makan selulosa di kayu misalnya. Nah, itu kan perlu enzim. Nah, enzim ini dikeluarkan lah. Ini ya enzim ini dari lisosom ini keluar enzimnya ekstraseluler, kemudian menguraikan material di sini. Ya. Nah, itu secara gambaran umumnya ya semua proses yang melibatkan lisosom. Nah, kemudian nah ini contoh-contoh penyakit yang berasosiasi karena kelainan dari fungsi lisosom. Nah, itu diperkirakan ada lebih dari 50 jenis penyakit genetik ya, yang merupakan akibat dari namanya fungsi degradasi penguraian lisosom yang tidak berfungsi secara optimal. Misalnya ini eye cell disease atau mucolipidosis tipe 2. Ini diakibatkan oleh adanya mutasi resesif di gen ya autosom. Nah, ini di gen GNPTA yang apa namanya gen ini menyandikan enzim N-acetyl glucosamine phosphotransferase. Di mana proses ini? Ya, ini jika dilihat di sini, ingat di misalnya di Golgi dulu ya. Di sini ada di Golgi itu kan protein dimodifikasi terus ya. Apa namanya?
dimodifikasi, misalnya diglikosilasi, ditambahkan N-asetilglukosamin seperti itu ya. Nah itu ini ada apa namanya, jika ada satu gen yang hilang, proses di sini itu tidak terjadi di sini di tahap ini sebenarnya sudah di aparatus Golgi yang sudah di ujung ya. Ini tidak terjadi karena ini tidak terjadi, protein yang di sini itu tidak membawa N-asetilglukosamin misalnya. Ya, begitu. Jadi nanti di ini proteinnya kan keluar nih. Nah, protein di sini itu tidak sempurna. Tidak ada misalnya N-asetilglukosamin. Nah, itu akan mengakibatkan penyakit ini. Nah, itu biasanya seperti ini ya fenotipenya. Jadi wajahnya abnormal, kemudian tulang-tulangnya juga abnormal, kemudian psikomotor juga terganggu, kemudian jantung juga ya. Jadi biasanya tidak lebih usianya itu dari 10 tahun masa hidupnya ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua penyakit Pompe disease. Itu karena gangguan di glikogenesis tipe 2. Ini jadi ini juga penyakit karena lisosom ya. Ini biasanya ini muscle weakness. Jadi ototnya itu lemah. Ototnya lemah ya, kemudian juga jantungnya itu besar, bengkak ya. Nah, itu cirinya adalah terjadinya akumulasi glikogen. Ya, jadi apa namanya? Lysosomal accumulation of glycogen. Kenapa? Karena ini glikogen itu kan tidak bisa diurai, ya, tidak bisa diurai oleh lisosom. Jadi seperti ini. Jadi banyak penumpukan glikogen, kemudian mengganggu otot, ya, otot dan juga jantung. Kemudian yang ketiga Hurler syndrome. Nah, Hurler syndrome ini diakibatkan mutasi di gen I2A ini IDUA ya. Yaitu akibatnya adalah terjadinya defisiensi atau tidak adanya enzim alfa L iduronidase. Nah, itu akibat tidak adanya enzim ini itu terjadi akumulasi dermatan sulfat dan heparan sulfat namanya. Ya, jadi ada akumulasi ini senyawaan ini. Karena adanya enzim yang tidak berfungsi ya, akibat mutasi gen ini. Nah, Hurler syndrome kira-kira seperti ini ya, ini fenotipenya. Oke, itu untuk lisosom. Kemudian kita beralih ke peroksisom ya. Peroksisom. Nah, peroksisom ini juga dibungkus oleh membran satu lapis ya. Kemudian ini peroksisom ini ada di semua sel eukariot. Nah, untuk sel di mamalia itu banyak peroksisom ini ditemukan di liver, ya, di hati dan juga di kidney, ginjal ya. Kemudian ada juga di alga ditemukan, kemudian di sel-sel fotosintetik dan juga di sel germ dari tumbuhan ya. Di biji misalnya seperti itu. Nah, peroksisom ini mengandung enzim yang utama yaitu katalase. Nah, katalase untuk mendekomposisi hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Nah, ini fungsinya ya untuk misalnya untuk detoksifikasi ya. Nah, kemudian juga mengandung oksidase seperti untuk uric oksidase dan D-amino acid oksidase. Jadi uric oksidase itu misalnya untuk protein-protein yang misal dari urin ya, uric oksidase itu didegradasi melalui uric oksidase. Kemudian D-amino acid. Jadi asam amino yang D strukturnya itu kan pada umumnya kan ada yang L ya. Nah, ini
Itu yang D itu didegradasinya oleh D-amino acid oxidase, jadi dioksidasi dia. Jadi reaksi oksidatif yang terjadi ya. Nah, karena reaksi oksidatif ini nanti akan menghasilkan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini nanti kan didekomposisi juga oleh katalase ini ya menjadi air dan oksigen. Nah, di tumbuhan peroksisom ini ini sebagai glioksisom. Banyak berfungsi sebagai glioksisom ya, fungsinya ya lebih ke menyimpan sumber karbon sebagai energi ya dari lemak atau lipid. Ini biasanya untuk diperlukan untuk nanti perkecambahan biji misalnya atau nanti penuaan gitu ya ketika tumbuhan menua sebagai cadangan makanan. Nah, ini seperti ini ya peroksisom seperti ini. Jika dilihat di elektron mikroskop. Oke, visualisasi peroksisom kembali oleh Christian de Duve ya. Itu ini banyak terdapat uric oxidase terdeteksi ya, kemudian ada katalase, D-amino acid oksidase ya. Nah, ini ukurannya sekitar 0,2 sampai 2 mikron, yang disebut microbody ya, disebutnya kadang disebut microbody. Nah, ini bisa diwarnai biasanya secara sitokimia, dilokalisasi menggunakan diaminobenzidin ya, DAB. Nah, jadi pewarnaan diaminobenzidin ini, DAB ini nanti diinkubasi jaringannya itu ke dalam osmium tetraoxide. Nah, karena kan ada enzim katalase dan oksidase, jadi DAB-nya ini dalam bereaksi kemudian terjadi deposit dari osmium. Nah, kemudian osmium ini terlihat seperti ini ya, jadi bisa terwarnai oleh DAB ini karena adanya osmium tadi akibat reaksi dengan katalase dan oksidase. Oke. Oke, sekarang fungsi atau peranan dari peroksisom. Yang pertama adalah metabolisme hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida. Oke, jadi bagaimana sebetulnya ini ya? Jadi ini kadang orang juga ketukar-tukar ya, jadi reaksinya ini bisa diperhatikan di sini aja, mana peroksidase, mana katalase, misalnya. Nah, ini biasanya di dalam ini adalah oksigen yang reaktif di sini, radikal, reaktif oksigen spesies ya. Jadi oksigennya ini terionisasi ya. Ini biasanya bahaya ini. Nah, bahaya. Nah, ini oleh enzim superoxide dismutase ini akan diubah menjadi oksigen dan hidrogen peroksida. Ya. Oleh superoxide dismutase. Nah, hidrogen peroksida ini juga masih berbahaya. Ya. Nah, oleh katalase H2O2 ini akan diubah menjadi air dan oksigen. Nah, jadi O2, H2O2, terus ada penambahan lagi H2O2, jadi ada 2 mol ya, H2O2 ini atau hidrogen peroksidanya ini. Sehingga menjadi 2 molekul air dan 1 molekul oksigen. Nah, itu oleh katalase. Nah, ada lagi peroksidase. Peroksidase ini ya, jadi O2 dengan H2O2 ini menjadi 2H2O. Nah, peroksidase ini dengan adanya proses ini membutuhkan reaksi dari NADH2 menjadi NAD. Ya, itu peroksidase. Nah, jadi fungsinya peroksisom di sini metabolisme hidrogen peroksida ini ya. Hidrogen peroksida ini untuk detoksifikasi menjadi air dan oksigen. Nah, itu melalui peroksidase dan katalase ya. Nah, kalau dari awal sekali ini radikal, oksigen radikal itu superoxide dismutase menjadi hidrogen peroksida. Ya, seperti itu ya. Kemudian hidrogen peroksida ini oleh peroksidase dan katalase menjadi air dan oksigen. Kemudian yang kedua adalah katabolisme dari bahan-bahan khusus, ya molekul-molekul khusus. Jadi ini biasanya untuk
xenobiotic compound namanya. Xenobiotic itu artinya molekul-molekul yang tidak alami ada di dalam sel. Jadi biasanya molekul-molekul sintetik. Ya. Nah, seperti misalnya polipeptida yang strukturnya amino acidnya sama aminonya itu D. Nah, itu tidak umum ya. Tidak umum di dalam sel. Kemudian alkana ya, ini pencemar hidrokarbon dan juga karbon-karbon pendek ya, molekul-molekul karbon pendek. Nah, itu senyawa-senyawa xenobiotik itu biasanya diurai apa di detoksifikasi di peroksisom juga. Nah, untuk sebagian fungi ya cendawan ini itu si peroksisom ini mengandung enzim yang untuk degradasi dari minyak ya. Gitu. Yang ketiga detoksifikasi dari racun toksin ya. Jadi detoksifikasi misalnya di dalam ini ada elektron sebagai elektron donor ya, jadi metanol, ya, etanol, asam format, formaldehid, nitrit, fenol. Nah, itu oleh katalase ya, oleh katalase ini dijadikan sebagai donor elektron, nanti akan diubah menjadi senyawa lain. Detoksifikasi ya. Kemudian reaktif oksigen spesies yang tadi yang di awal ya, detoksifikasi itu melalui superoxide dismutase ya, dan katalase dan peroksidase. Nah, jadi hidrogen peroksida, kemudian menjadi anion superoksida, radikal hidroksil, dan juga organik peroxide konjugat ya. Nah, ini akan menyebabkan elektron reaktif, kemudian terjadi oksidatif stres dan rusak sel ya. Jadi nah ini jadi bahan-bahan ini kan berbahaya sehingga harus didegradasi oleh apa namanya enzim-enzim ini. Oke, ini detoksifikasi toksin. Kemudian ini untuk metabolisme senyawa yang mengandung nitrogen. Ya, dalam artian ini sebenarnya nitrogen dalam artian misalnya apa namanya uric acid ya. Jadi uric acid dari urin itu kemudian ini menggunakan uric oxidase atau uricase itu di metabolisme ya. Nah, ini asalnya dari mana? Ini asalnya dari purin ya, uric acid seperti itu purin akibat dari metabolisme purin karena ini akibat dari misalnya DNA, RNA ya. Itu kan mengandung purin ya. Kemudian beberapa protein itu menghasilkan purin, nah purin ini menjadi apa namanya? Uric acid ini. Nah, caranya adalah jadi uric acid itu menjadi allantoin dan air. Nah, ini nanti akan dikeluarkan dalam bentuk urea. Ya, jadi ini melibatkan enzim aminotransferase. Ya, aminotransferase ini terlibat dalam biosintesis dan degradasi asam amino ya. Jadi mengalami aminasi dan deaminasi itu. Jadi misalnya urate ya, uric acid ini oksigen menjadi allantoin dan H2O2. Asam lemak ya, kemudian oksidasi asam lemak. Nah, ini oksidasi asam lemak juga terjadi di peroksisom. Jadi misalnya di hewan ya, tumbuhan, fungi ya, jadi asam lemak ini dioksidasi melalui beta oksidasi ya, menjadi kemudian masuk ke jalur asetil-CoA menjadi asetil-CoA ya, kemudian karena ini asetil-CoA kemudian masuk ke siklus Krebs atau siklus TCA tricarboxylic acid. Nah, kalau sudah masuk ini ya artinya sudah masuk jalur metabolisme utama sehingga menjadi menghasilkan untuk dipakai untuk sumber energi ya. Ini sudah asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs ini respirasi ya sehingga dipakai energinya. Jadi intinya adalah asam lemak dioksidasi melalui oksidasi beta menjadi asetil-CoA dan kemudian masuk ke siklus Krebs. Nah, selain itu bisa juga mendegradasi asam lemak yang panjang
C-nya itu 16 misalnya sampai 22 karbonnya ya, cukup panjang. Nah, bahkan ada juga yang sangat panjang, jadi 24 sampai 26 C-nya. Nah, jika panjang ini biasanya kalau fatty acid panjang C-nya seperti ini tuh biasanya yang apa ya? Asam lemak yang jika di suhu ruang itu padat ya. Jadi kan ada minyak, ada margarin misalnya. Nah, itu biasanya dalam bentuk padatan kalau C-nya panjang. Nah, selain C panjang juga asam lemak yang bercabang itu. Nah, itu mengalami degradasi di peroksisom juga. Oke, ya, tadi disorder untuk kelainan dari lisosom, sekarang kelainan genetik dari peroksisom ya. Nah, untuk kelainan peroksisom ini bisa dibagi dua. Jadi kelainan biogenesis dalam artian terjadi defisiensi dalam jalur metabolisme. Ya, jadi peran dari peroksisom ini tidak berfungsi secara optimal sehingga mengganggu jalur metabolisme ya. Dan bahkan ada kasus di mana pasien atau orang itu tidak mempunyai peroksisom sama sekali. Ya, begitu. Jadi ini sudah yang cukup parah ya. Nah, itu artinya ini kadang tidak terbentuk peroksisom itu, biogenesisnya tidak terjadi. Ya, jadi misalnya jumlahnya sedikit, ya peroksisomnya itu, atau bahkan ada yang tidak mempunyai peroksisom sama sekali. Kemudian yang kedua akibat dari single gene disorder. Jadi biasanya ada mutasi dari satu gen. Ya. Oke, misalnya ini contohnya ya, ada contohnya Zellweger syndrome. Ini Zellweger syndrome ini memang ini ada dibagi-bagi lagi berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi Zellweger syndrome itu termasuk yang parah ya, ini severity-nya ya. Jadi tingkat keparahannya ini paling parah, ini semakin ringan di sini. Kemudian yang moderate di sini yang apa namanya di tingkat keparahannya menengah itu neonatal adrenoleukodystrophy. Kemudian yang relatif ringan itu misalnya infantile refsum disease. Ya, jadi di kasus-kasus yang sangat parah itu peroksisom kadang tidak ada atau hanya berisi membran saja, tidak ada isinya. Jadi disebutnya ghost ya, ghost peroksisom. Karena gen yang dibutuhkan untuk pembentukan peroksisom itu tidak fungsional, ya, jadi tidak terdapat peroksisomnya. Jadi pembentukan peroksisomnya tidak terganggu. Nah, sebagian pasien ini mempunyai sebagian peroksisom yang berfungsi, jadi masih ada sebagian yang berfungsi. Makanya di sini ada spektrumnya ya. Kalau ini mungkin tidak mempunyai peroksisom sama sekali. Ya, yang ini dan yang ini mungkin peroksisom sebagian masih ada ya, masih berfungsi. Nah, jadi setidaknya ada 13 gen berbeda yang termutasi ya, yang mengakibatkan kelainan ini. Ya. Nah, kemudian untuk single gene disorders, ya, jadi satu gen ini ya. Untuk akibat kelainan satu gen ini juga banyak ya. Tapi yang misalnya yang paling umum adalah disebutnya itu X-linked adrenoleukodystrophy, XALD. Nah, ini terjadi mutasi di proses beta oksidasi. Ini yang paling umum di disorder atau yang paling umum ya, penyakit yang paling umum XALD ini untuk single gene. Nah, kemudian kelainannya ini itu berkaitan dengan kromosom X. Ya, itu. Nah, apa yang terjadi di sini di XALD ini terjadi mutasi di gen ABCD1.
Ya, jadi ada mutasi di gen ABCD1. Gen ini menyandikan protein membran ya, yang fungsinya untuk mentransport asam lemak ke dalam peroksisom, ya menggunakan hidrolisis ATP. Ya. Sehingga orang yang mengalami disorder ini asam lemaknya itu tidak bisa masuk ke dalam peroksisom sehingga terjadi penumpukan asam lemak ya, di dalam sitosol. Nah, jadi bisa diilustrasikan seperti ini ya. Ini di nukleus kan terjadi mutasi ABCD1 ya. Nah, sehingga mutan ABCD1 ini karena terjadi mutan ini protein ini tidak bisa dibentuk nih. Ini kan peroksisom nih. Ini ada satu protein yang disandikan oleh gen ABCD1 karena ini mutasi, protein ini tidak berfungsi atau tidak ada. Protein ini fungsinya adalah untuk memasukkan asam lemak ke dalam peroksisom, kemudian untuk didegradasi melalui beta oksidasi. Karena protein ini tidak ada akibat dari mutasi ini, asam lemak tidak bisa masuk ke sini ya, sehingga terjadi di sitosol ini penumpukan. Nah, penumpukan asam lemak di sini di sitosol ini efeknya bermacam-macam. Jadi misalnya terjadi mengakibatkan reaktif oksigen spesies ya, sehingga mitokondria ini menjadi disfungsi. Kemudian bisa juga retikulum endoplasma ini jadi stres ya, karena terjadi akumulasi ini, kemudian terjadi cell death atau juga mengalami inflamasi. Nah, secara klinisnya penyakit ini itu terjadi misalnya manifestasinya itu terjadi degenerasi di sel saraf di otak misalnya, dan juga fungsi adrenalin yang tidak berfungsi secara optimal. Itu gejala klinisnya. Ya. Oke, kemudian bagaimana pembentukan peroksisom? Ya, peroksisom jadi ini ya, misalnya ada membran protein, fosfolipid ya, kemudian ini masuk ke sini ya. Nah, ini ada kan di sini ada ribosom nih. Ribosom menghasilkan misalnya katalase, polipeptida lain, terutama katalase ya. Kemudian ini masuk, kemudian terjadi pelipatan di sini. Katalase ini ya. Nah ini kan ada tadi membran protein ya. Ini membran protein dan fosfolipid di sini. Nah, kemudian katalase ini berinteraksi dengan membran protein-protein membran tadi. Kemudian ada juga ini heme ya. Jadi biasanya heme itu berupa kofaktor besi biasanya. Jadi dibawa oleh vesikel apa namanya? Oke, maaf. Jadi fosfolipid ya, kemudian protein membran bergabung ke sini, kemudian ini vesikel dari retikulum endoplasma ya, kemudian ada heme masuk, bentuklah seperti ini. Nah, kemudian katalasenya bagaimana? Katalasenya kan disintesis oleh ribosom ya, masuk, kemudian dilipat-lipat ya. Nah, kemudian terbentuklah ini misalnya katalase yang fungsional. Jadi hemenya, kemudian membran protein, kemudian katalase dari sini ya, terbentuklah kompleks seperti ini. Nah, kemudian ini membelah ya, terpecah seperti ini. Jadi di dalamnya ada katalase misalnya. Jadi harus diingat bahwa lisosom, endosom, lisosom ya, peroksisom seperti itu. Kemudian ya endosom juga itu kan membran-membran yang terbentuk dari dari donornya itu dari aparatus Golgi kan bisa keluar vesikel ya, dari retikulum endoplasma juga keluar vesikel seperti itu. Gitu. Tinggal isinya bagaimana gitu, isinya beda-beda. Perfusom itu ya berarti katalase, tadi lisosom isinya kan banyak enzim-enzim hidrolisis ya seperti itu. Oke, itu saja materi untuk lisosom dan peroksisom ya, yang merupakan materi terakhir
sebelum UAS. Jadi nanti dicek aja saja ya, apakah saya akan memberikan tugas di PLS atau tidak ya. Tapi saya rencanakan sih akan ada tugas tambahan juga ya. Oke, itu saja dan oke, selamat dan sukses untuk UAS-nya nanti ya. Oke, terima kasih untuk atas perhatiannya ya.